Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat mengikuti ibadah, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian minggu kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, dan sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu yang Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 sebagai berita anugerah pengampunan. Dalam nama dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritahukan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya, dan petunjuk hidup baru bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian pembacaan petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan membacakan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur padamu bahwa pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali datang bersama, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, walaupun dalam keadaan pandemik seperti ini dan sebagian besar di antara kami mengikutinya secara live streaming di rumah. Namun kami masih bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap bisa beribadah. Oleh karena itu sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu, berikan kami ketenangan hati dan pikiran, sehingga sementara proses penaburan dan pemberitaan firman-Mu berlangsung, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah,
kami sama-sama memperoleh berkat dari firman yang hendak kami baca dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Markus pasal 6, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan aku berikan kepadamu. Sekalipun," lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat pagi, shalom. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan di bawah tema yang telah dipersiapkan bagi kita, setia sampai akhir memberitakan kabar baik. Ada beberapa ungkapan yang saya catat di sini. Yang pertama, jujur itu selalu menyakitkan. Jadi kejujuran itu bagi sebagian orang itu bukan perihal yang gampang. Sehingga ada ungkapan sekali lagi mengatakan, bila engkau ingin jujur atau kejujuran
itu selalu menyakitkan. Mengungkapkan kejujuran itu adalah sebuah hal yang menyakitkan. Bahkan bisa juga dikatakan bahwa berkata jujur itu susah. Sehingga zaman sekarang orang sering mengatakan menemukan orang yang jujur itu juga tidak gampang. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang ada di gereja atau yang ada di rumah setuju dengan ungkapan ini. Itu persoalan pribadi lepas pribadi. Yang kedua, mengatakan kebenaran itu tidak mudah. Jadi kalau yang atas tadi itu adalah kepada personality seseorang, tetapi yang bagian kedua ini lebih kepada ketika kita berinteraksi, entah itu dalam keluarga, pekerjaan, kehidupan sehari-hari, bahwa kebenaran itu, mengatakan kebenaran itu bukan hal yang gampang. Ya, bukan hal yang gampang. Misalnya saja menegur orang yang tidak prokes pada masa-masa sekarang ini, yang tidak memakai masker itu agak sedikit susah. Ya, beberapa minggu yang lalu saya melayani di sebuah gereja, di gereja kami di BNKP. Lalu ada yang mengatakan pada saya, Pak Pendeta pakai masker nggak percaya Tuhan ya? Jadi agak sedikit susah menjawab, gimana menjawab ini ya. Dan orang ini bukan warga jemaat saja, tapi dia juga penatua. Lalu saya cuma bilang saja begini, bahwa saya tidak mau menjadi pembawa bencana bagi kehidupan orang lain. Bukan masalah bahwa saya tidak percaya ada Tuhan, tapi mengatakan itu pun saya harus hati-hati karena saya hanya tamu di gereja itu. Jadi kadang-kadang banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan, sehingga apa yang seharusnya dikatakan itu kadang-kadang susah untuk dikatakan. Ya, sekali lagi saya nggak tahu Bapak Ibu yang di gereja atau yang di rumah setuju dengan saya atau pernah mengalami hal yang sama. Itu pendapat pribadi lepas pribadi. Hal ini sama dengan petunjuk hidup baru yang saya bacakan bagi kita tadi, bahwa Yesus sebenarnya sudah dari awal menegaskan pada kita bahwa hendaknya kehidupan kita itu berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan apa adanya. Sehingga ketika kita baca tadi Matius 5:37, Yesus dengan tegas mengatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Hanya orang-orang yang memiliki integritas hidup, ya, memiliki nilai diri yang penuh, memiliki keyakinan yang kuat, yang mampu mengatakan apa yang sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi orang yang masih suka diombang-ambingkan oleh suara kiri kanan, biasanya mereka tidak mampu mengatakan kejujuran dan kebenaran. Yohanes Pembaptis yang diceritakan kepada kita pada bacaan Injil pada pagi hari ini merupakan contoh yang dapat diumpamakan sebagai orang yang mampu mengatakan secara apa adanya. Orang yang memiliki integritas dan nilai diri yang tidak bisa diombang-ambingkan. Karena apa? Karena kalau kita membaca tadi kisah ini, sebenarnya tekanan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis bukan tekanan biasa. Karena yang menekan dia bukan hanya orang yang selevel dengan dia, bahkan di atas levelnya dia, yaitu raja. Tetapi Yohanes mengabaikan seluruh tekanan itu, mengumpulkan keberanian yang dia miliki, melawan diri sendiri. Ya pastilah ketika ada tekanan seperti ini kan kita cenderung mencari zona aman bagi diri kita. Tapi Yohanes tidak memakai itu. Dia melawan dirinya sendiri, ketakutan yang ada dalam dirinya. Ia benar takut. Ya kami belum pernah bicara sih Bapak Ibu. Cuman pastilah adalah ketakutan di dalam keadaan seperti itu. Tetapi ia mengabaikan ketakutan itu dan ia lebih memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Sehingga ketika kita lihat tadi bahwa efeknya juga ada. Dia di penjara.
Ia takut tapi ia tahu bahwa resiko yang dia terima jika ia berbohong atau jika ia mengabaikan kebenaran itu lebih besar dari resiko yang ia terima jika ia mengatakan kebenaran. Maka Yohanes Pembaptis memilih untuk mengatakan kebenaran itu kepada Herodias dan Herodes. Oleh karena itu, maka dalam bagian ini Yohanes menjadi saksi yang benar. Yohanes telah mengenali dirinya sebagai seorang saksi dan pemberita. Ia mengenali dirinya dan ia tahu siapa dirinya, bahwa ia dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Dan itu tidak sedikit resikonya. Itu yang saya katakan tadi. Resiko yang dialami, resiko yang didapatkan, resiko yang dihasilkan dari ketegasan itu, dari kemampuan untuk mengabaikan yang lain-lain dan hanya berpegang teguh pada kebenaran, Yohanes tahu. Dan itulah yang terjadi padanya. Kepalanya dipenggal, dipancung, dan ditaruh di atas talam. Mungkin di zaman sekarang kita sudah tidak melihat hal-hal yang seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal tadi, kebenaran selalu memiliki resiko yang besar ketika Anda mau menyatakannya. Ya. Mengapa orang takut mengatakan kebenaran? Mengapa orang takut menjadi saksi yang sebenarnya? Ada dua hal menurut saya Bapak Ibu. Yang pertama, karena orang takut tekanan. Ya. Karena orang takut tekanan. Semisal nih dalam pekerjaan di kantor, ya. Aduh, nggak enak nih. Nanti kalau kita katakan, apalagi kalau bos yang salah ya. Oh, boro-boro mau dikatakan. Bicara dalam hati saja udah takut, belum lagi disampaikan secara verbal, secara mulut. Dalam hati saja takut begitu loh. Tekanan yang ada di sekitar orang yang ingin mengatakan kebenaran itu besar Bapak Ibu. Mungkin lebih kuat dari gempa bumi atau lebih besar daripada tsunami. Orang kadang-kadang berpikir masa depan, karir, lalu kemudian kehidupan, lalu kemudian apa yang akan diterima setelah mengatakan hal itu. Itu tekanan. Yang kedua, resiko. Ini lebih kalau resiko ini lebih banyak mungkin di antara keluarga. Jangan dibilang nanti nggak enak gitu loh. Nggak enak ini. Padahal ada juga dalam ungkapan anak muda sekarang ya. Kalau nggak enak ya kasih kucing. Ngapain disimpan-simpan yang nggak enak? Ya. Tapi kita lebih suka menyimpan yang nggak enak itu daripada kita mengabaikannya dan mengatakan kebenaran. Maka firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini memberitahukan kepada kita sekali lagi dan menegaskan kepada kita bahwa resiko mengatakan kebenaran itu besar Bapak Ibu. Besar. Ya. Tidak ada orang yang mampu bisa mengatakan kebenaran itu apabila ia tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri. Maka di bagian ini ada ungkapan juga yang mengatakan musuh terbesar dalam kehidupan kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau kita mampu melawan diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita pun akan mampu kita lawan. Tetapi lebih banyak kita tidak mampu melawan diri kita sendiri, sehingga kita tidak pernah menjadi saksi yang benar. Lalu yang berikutnya, menjadi saksi yang setia, menjadi saksi yang sebenarnya, berarti juga kita tahu bahwa proses yang kita hadapi itu akan sangat-sangat beresiko bagi kita. Dan sebenarnya keberadaan kita itu sangat penting dalam proses itu. Coba kalau tidak ada yang mengatakan kebenaran di dunia ini, semua orang akan melakukan apa saja yang dia mau. Ya. Semua orang akan melakukan apa yang dia suka. Ya. Kalau di proses peradilan di negara mungkin secara hukum, keberadaan para saksi-saksi ini ketika ada masalah akan menentukan apakah keadilan bisa ditemukan, keadilan bisa diungkapkan, keadilan bisa diberikan atau tidak.
Maka Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita terpanggil dan kita dipanggil untuk apa? Yang pertama, menjadi saksi dalam kehidupan kita masing-masing. Pada masa pandemik ini, menjadi saksi contohnya apa? Taat prokes Bapak Ibu. Ya, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Taat prokes. Pemerintah bilang jangan kemana-mana, ya jangan kemana-mana. Jadilah saksi yang benar. Anda tidak usah harus berkoar-koar mengatakan Anda orang Kristen, tidak perlu. Ya, tapi dengan menjalankan aturan yang benar, dengan melakukan apa yang seharusnya, Anda sudah menjadi saksi. Coba lihat orang Kristen itu. Dia tidak hanya ke gereja, tapi dia juga mempraktekkan apa yang didengarnya di gereja. Ya. Kalau pemerintah bilang jangan keluar rumah, ya jangan. Ya. Kalau tidak penting ya jangan. Kalau sudah dikatakan jangan salaman, jangan datang bertandang, bertamu dulu ke rumah orang, ya jangan. Siapa sih yang gak stres ya Bapak Ibu di masa-masa sekarang? Setiap hari cuma lihat rumah yang taruhlah mungkin 5x6, 5x8, 6x8. Cuman itu yang dia tahu dan yang dia lihat selama beberapa minggu ini. Ada orang yang stres, betul. Tetapi agar kita bisa menjadi saksi yang benar, karena saksi itu ya Bapak Ibu bukan hanya ngomongnya, tapi dia mempraktekkan apa yang diomongkannya. Itulah yang dialami oleh Yohanes tadi. Yang dia katakan benar membawa pancungan bagi kepalanya, tapi dia tetap bertahan. Yang kedua, menjadi saksi pada masa-masa pandemik ini berarti kita menahan diri. Ya, kalau tadi yang pertama, bagian pertama adalah kita tunjukkan pada orang, yang kedua kita menahan diri. Menahan diri dalam hal ini adalah membuat diri kita sendiri nyaman senyaman-nyamannya, tapi sekaligus mempertimbangkan kenyamanan orang lain di sekitar kita. Ya, saya sudah berikan contoh tadi bagaimana kadang-kadang di gereja pun ada orang yang masih mempermainkan prokes loh Bapak Ibu, yang menjadikannya sebagai bahan candaan. Ya. Ingat, saya sudah bilang di konsistori tadi kepada para penatua. Kadang saya berpikir begini, saya nggak tahu apa ini benar atau salah, setuju atau enggak. Tidak prokes berarti sebenarnya Anda sudah melanggar hukum Taurat, jangan membunuh. Ya, tidak prokes, tidak taat prokes, Anda sebenarnya sedang dalam satu step membunuh orang lain. Satu langkah membunuh orang lain. Ya. Kalau bukan kita, siapa yang jadi saksi bagi dunia yang sedang sekarat sekarang ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, sekali lagi kita terpanggil untuk menjadi saksi. Tidak hanya di masa pandemik ya, dalam kehidupan sehari-hari juga kita menjadi saksi bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan kita sendiri, bagi kehidupan berjemaat. Seraya terus berdoa bagaimana Allah menolong kita melalui masa-masa sukar ini, sehingga nanti ada kesaksian yang kita bawa. Ya. Ada kesaksian yang kita bawa ketika pandemik ini berakhir. Itulah yang perlu kita lakukan. Mari terus bersaksi, seperti ada lagu sekolah minggu Bapak Ibu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi dan bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi kita terpanggil untuk itu. Ya. Ingat, resikonya ada. Tetapi bahwa resiko yang kita hadapi lebih besar jika kita tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama dengan segenap orang Kristen di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama berdiri dan mengaku iman kita, seraya bersama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah nas Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA atau ke rekening BNI yang tertera di layar Bapak Ibu, dan bagi jemaat yang ada di gereja bisa memberikannya di laci bangku. Sementara persembahan diberikan hanya diiringi oleh musik. Nanti setelah doa persembahan kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama kita nyanyikan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dari dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Begitu banyak berkat-berkat yang kami terima, baik dalam kesehatan maupun dalam materi ya Tuhan. Bapa, ajarlah kami untuk selalu mensyukuri setiap karunia dan berkat yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima. Dan ajarlah kami juga untuk selalu memberi kepada sesama kami. Ketika saat ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati hati yang terus mendukung pelayanan di jemaat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati bagi tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan, agar terus diberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan di dalam mengelola demi mendukung pelayanan-Mu di tempat-Mu ini. Inilah kami ya Tuhan, terimalah persembahan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dari istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri
Sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, biasanya kita mendengarkan serta membaca warta jemaat untuk kegiatan GKP Keramat sepekan ke depan, dan atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Bapak Pendeta David Lasih, MTH, serta prokantor, pemain musik, tim multimedia, dan serta petugas sound system pada hari ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat melalui nomor telepon yang tertera di warta jemaat tersebut. Untuk selanjutnya warta jemaat Bapak Ibu bisa melihat di slide yang tertera di layar. Ya, sebagai berita warta tambahan bahwa sehubungan dengan instruksi Mendagri nomor 15 bahwa GKP Keramat tetap beribadah secara online sampai dengan akhir Juli, itu dalam minggu pertama Agustus kita akan mulai lagi dalam onsite, tetapi melihat dari perpanjangan pengumuman dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ketika itu diperpanjang berarti kita juga tetap menggunakan ibadah online seluruhnya. Untuk itu demikian warta jemaat yang kami bisa sampaikan melalui slide yang ada. Jika ada yang kurang dalam warta jemaat ini, Bapak Ibu bisa kami sampaikan dalam warta cetak melalui secara di WA website dari jemaat semuanya. Demikian warta jemaat pada minggu pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang di rumah dan yang di gereja, mari kita bersatu hati untuk berdoa bersama. Kami bersyukur sekali lagi ya Allah, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan yang baik untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami melalui firman pada pagi hari ini dipanggil dan terpanggil sekali lagi untuk menjadi saksi-saksi pemberita kerajaan Allah dalam dunia yang sedang kami diami sekarang. Khususnya di masa-masa pandemik ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau memakai setiap kami menjadi saksi-saksi yang benar dengan taat pada prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah, mengikuti setiap anjuran dan mengikuti setiap himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah kami, sehingga keberadaan kami benar-benar tidak hanya ada sekedar ada, tetapi kami ada sebagai orang-orang Kristen yang menunjukkan saksi-saksi yang benar bagi Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat kami, setiap kami yang sudah datang untuk beribadah pada hari ini, baik secara online dari rumah maupun onsite yang ada di gereja pada majelis. Kiranya Engkau tetap memberikan kami kemampuan untuk bersyukur hari lepas hari. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk ada, untuk bersama dengan keluarga-keluarga kami. Dan tolong kami Tuhan dalam setiap suka duka pergumulan kami, dalam setiap rencana rancangan di masa depan, dalam setiap doa permohonan kami, dan bahkan dalam setiap sukacita dan berkat yang telah kami terima. Ajarkan kami untuk tidak lupa bersyukur, untuk tidak lupa berdoa, untuk tidak lupa berterima kasih kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk memaknai setiap kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sebagai cara untuk membesarkan nama Allah dalam kehidupan ini, dan tolong kami agar kami mampu terus dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Oleh karena itu,
Bagi kami yang ada di rumah, bagi kami yang ada di gereja, tolong kami Tuhan untuk tetap sadar bahwa Allah menginginkan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan secara khusus saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang sedang dalam pergumulan karena efek dari pandemik ini. Tuhan Yesus, kami tidak tahu beragam efek yang datang pada kehidupan setiap orang. Kami hanya memohon satu hal padamu, kiranya Engkau saja yang menguatkan setiap kami, baik yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kesulitan karena efek pandemik ini. Hanyalah padamu kami datang untuk berserah. Oleh karena itu secara khusus kami berdoa untuk yang sedang sakit dalam pergumulan dan para lansia. Kami berdoa untuk Ibu Partiwi Legio, Bapak Ardin Marbun, Ibu Surtina, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asihati Banyutawa, Ibu Barita Tagalung, Ibu Relawati Situmeang, Saudari Rahel Situmeang, Bapak Jakaria Rikin, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Ibu Ritayati Dance, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Ibu Aura Manalu, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Nunuhitu, Bapak Joseph Bain, Ibu Berlian Manalu, Saudari Anastasia Bonita, Kezia Kenzi, cucu dari Ibu Berlian Manalu, Ibu Angel Saragi, Saudari Adinda Veronica, Moses Emmanuel, Ibu Sarah Amalia Bangun, Ibu Aska Caroline Marantika, Ibu Sanira Sairun, Ibu Teresia Luli, Bapak Rola Sitompul, Ibu Andar Sinaga, Niko Sitompul, Edo Matius Watimena, semua yang sedang dirawat di rumah, pemulihan di rumah, rawat jalan, ataupun yang di rumah sakit. Kami berdoa kiranya setiap orang menyerukan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dalam seluruh keterbatasan, ketiadaan kadang-kadang bed di rumah sakit, kesusahan mendapatkan oksigen pada saat ini, kami memohon kiranya Allah yang berbelas kasih pada setiap orang yang sakit. Kami berdoa untuk setiap orang yang isoman di rumah juga Tuhan. Mungkin mereka dalam kesusahan mendapatkan pengobatan atau mendapatkan oksigen, kiranya Allah yang membukakan jalan. Kami berdoa untuk mereka juga Tuhan yang boleh merayakan pertambahan usia pada minggu yang telah kami lalui ini dan minggu yang sedang kami jalani sekarang. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap orang yang merayakan pertambahan usia memahami bahwa pertambahan usia ini adalah anugerah dari Allah dan kami diminta untuk terus menggunakan hidup yang diberikan Allah kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat di GKP Keramat dalam masa-masa pandemik ini mengkoordinir berbagai pelayanan baik secara online maupun jika ada yang onsite. Kami percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi mereka dan Tuhan menyiapkan terlebih-lebih untuk perayaan perjamuan kudus yang akan dilakukan pada hari Minggu. Setiap orang mampu mempersiapkan diri, juga Ibu Pendeta yang akan melayani. Kiranya perjamuan kudus yang akan dilakukan pada hari Minggu depan menjadi sumber berkat keselamatan dan anugerah pengampunan dosa bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pimpinan GKP mulai dari kantor pusat di Bandung sampai di seluruh klasis dan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, memberikan kekuatan untuk mengkoordinir setiap pelayanan di masa-masa pandemik ini, agar setiap jemaat tetap merasakan pertumbuhan dalam Kristus, dalam iman, sekalipun dalam masa-masa yang susah sekarang ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri di jajaran kabinet, dan seluruh para pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kelurahan, RT, RW. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka mampu bersinergi, berpegangan tangan, saling bergandengan untuk menolong bangsa ini keluar dari pergumulan COVID-19
Demikian juga pemerintah di seluruh dunia Tuhan, badan-badan kesehatan di dunia. Kiranya Tuhan menolong kami untuk setiap masalah yang sedang dihadapi sekarang ini. Dan proses vaksinasi yang berjalan dimanapun, kiranya Tuhan juga berkati agar dunia mampu melawan pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah kami terima, untuk hidup yang masih boleh kami rasakan. Dan biarlah Tuhan saja yang tetap bersama dengan kami, menolong menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa permohonan kami, jauh daripada sempurna. Sempurnakan dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu, kita akan menutup. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang makam. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.